Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Harusnya sehat biar kita bisa menjalani hidup ini dengan asik, dengan tenang, dengan baik. Itu yang paling utama. Nah, bintang tamu kita hari ini yang paling pertama sulit diminta untuk mau memberikan ceritanya. Tapi dipaksa-paksa, harus ditipu baru dia mau. Terus kemudian kenapa saya memaksa beliau ini harus mau ngobrol atau cerita dengan saya, karena kisah yang dia alami ini sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ini bukan tentang persoalan pinjam meminjam uang, bukan persoalan apa begitu, tapi nantilah sebentar kita tahu ceritanya seperti apa. Langsung saja saya akan mengajak ketemu dengan tamu saya hari ini. So cool sekali kasih. Terus ada Inal Tora, tepuk tangan dong, luar biasa. Ya, istirahat harus sedih atau bahagia? Jangan, nggak boleh sedih. Kalau sedih berarti masih terbawa. Tapi sesungguhnya suasana hatinya dulu. Gimana sekarang? Belum recovery kalau hati. Belum. Kalau fisik mungkin. Ya, fisik itu memang biasanya cuma butuh beberapa minggu, beberapa pekan. Kalau hati, pikiran masih belum. Tapi sebenarnya hatinya itu emosi, kecewa atau apa? 90%-nya kecewa. 90% kecewa. Sisanya niat baik untuk memberitahu teman bahwa jalanmu ini salah. Berusaha harus bijak. diperbaiki. Berusaha bijak. Serius? Betul. Ikhlas itu. Karena sebenarnya ceritanya memang ada beberapa cerita yang dia ceritakan ke saya. Memang ini bentuk tanggung jawab dia sebagai seorang manusia kepada orang lain. Luar biasanya. Saya tidak percaya begitu ya. Betulkah itu? Karena dia bilang terlalu lebay apa yang saya sampaikan di Instastory. Tapi sebenarnya itu fakta karena itu puncak dari kekesalan. Yang belum pernah nonton, sebenarnya Inal sudah pernah cerita di podcastnya di Energi Media. Nah, kali ini saya tidak mau dia curhat, tapi saya mau Anda yang menonton betul-betul bisa mendapatkan informasi cerita berharga ini. Kenapa? Jadi setiap kita umat muslim itu salah satu kebahagiaan, salah satu yang didambakan itu bisa menunaikan ibadah ke tanah suci, ke Saudi Arabia, ke Mekah dan Madinah. Kita ada pengalaman religi ke sana. Itu yang paling membanggakan dan itu sesuatu yang biasa orang dari jauh hari itu dipersiapkan. Nah, Inal melakukan itu, ternyata ini kan momen pertama berangkat, first time. Di momen pertama dia ingin beribadah sebagai seorang hamba Allah. Ternyata yang dia dapatkan adalah perlakuan yang tidak mengenakan, ya. Kita juga bukan dalam rangka menjatuhkan travel yang kemarin memberangkatkan dia, tidak. Biar kita tahu bahwa apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mau melakukan ibadah ke tanah suci. Nah, yang pertama ini saya belum dapat yang kemarin cerita di Energi Media itu. Kenapa memilih travel itu? Kalau pertanyaan itu kan selalu orang bilang, makanya jangan umroh pakai harga yang murah. Sebenarnya mau dia harganya murah, mau dia premium, kalau dasarnya travelnya tidak amanah, tetap akan berantakan. Menurutku di paket 9 hari yang ditawarkan dengan harga 26.500.000 worth it, Ji. Karena beberapa travel pun harganya rata-rata seperti sebagian itu. juga memang begitu. Seperti sebagian itu. Besar, menurutku masih ambangnya normal lah. Mungkin saya yang dapat harga seperti itu, mungkin ada teman-teman yang lain yang dapat harga di bawah itu karena beli slotnya setahun yang lalu. Walau-walam. Nah, pertimbangannya pertama, teman saya yang punya travel. Itu dia maksud saya. Apakah ini karena persoalan salah satunya pertemanan, perkenalan? Itu hanya satu dari beberapa alasan yang lain. Yang kedua, harganya masuk menurut saya di kantong saya, karena saya mesti home pimpa dengan istri saya. Siapa mau berangkat duluan karena dua-dua masih kurang. Jadi memilih mengalah. Jadi saya duluan berangkat. Yang ketiga adalah saya paling pas waktunya. Bapak kan tahu kita IO, Pak. Betul. IO itu waktu free-nya Januari Februari. Nah, kebetulan awal tahun daripada nggak ada pekerjaan yang terbuang sia-sia, takutnya ambil jadwal umroh di pertengahan tahun kita ada pekerjaan. Ya mending ambil yang di Januari. Kan lumayan lah nabungnya setahun terus ke Januari. Dan pertimbangan lain adalah musim dingin, Bos. Pas waktunya. Dan berangkat dari Kendari. Kan jarang dari Kenapa Kendari harus musim dingin? Kenapa harus musim dingin? Karena Raha panas ya? apanya? Raha panas,
Nggak ada pengaruhnya kalau musim. Karena terlalu tiap hari kita dapat panas, maka kita dapat dingin-dingin sedikit. Tapi kan walaupun cuma di Madinah yang dingin, di Makkah tetap panas sih. Gitu. Itu beberapa pertimbangan. Iya, saya yang pikirnya apa? Ada satu hikmah lagi yang kemudian saya baru kepikiran. Untung tidak dengan istri. Ya. Saya tadi kepikirannya untung dengan istri, kalau istri ikut pasti anak-anak juga ikut. Betul. Oh, saya tidak tahu. Diri sendiri saya sudah repot. Sudah repot sendiri, apalagi mau menyelamatkan keluarga, mau menyelamatkan ini. Kalau travel kan menyelamatkan keluarganya dulu. Iya. Jamaahnya urusan belakangan. Nah, itu sebenarnya yang bikin kami kecewa sejujurnya. Oke. Nah, di sana kan sudah panjang lebar ceritanya. Sebenarnya inti dari masalah ini itu apakah cuma di beberapa item atau secara keseluruhan? Gitu? All item, semua. Bentar. Ada kan keberangkatan, bermasalah. Tiba di sana, bermasalah. Masalah. Penginapan, bermasalah. Pulang, lebih masalah. Dan puncak dari semua masalah adalah pulang. Nah itu. Terus kemudian ini yang paling utama, ibadah. Bermasalah juga. Bermasalah. Jadi ini kompleks masalahnya. Travel ini karena under control. Iya. Nah, masalah awal. Tapi tunggu sebentar, sebelum dilanjut. Ini kan tadi ada banyak faktor yang kemudian membuat Inal memilih travel ini. Tapi kemudian adakah misalnya kepikiran, saya cek deh ini travel, apakah memang dia ini sah berizin atau gimana? Tidak ada kepikiran itu. Itu yang saya abaikan. Karena menurut saya, di flyer itu ada PPU, PPU untuk izinnya, tapi menurut saya lazimnya travel Kendari kan dia konsorsium, dalam tanda petik dia agensi dari Kendari, ngumpulin jamaah Kendari terus digabung dengan si perusahaan besarnya. Itu awalnya normal saja, lazimnya seperti itu. Nah belakangan nanti di Jakarta kami tahu. Kalau ini perusahaan yang konsorsium tapi mau berdiri sendiri, jadi cuma kayak pinjam bendera saja buat perizinannya. Tapi kan dalam aturannya walaupun kamu agen konsorsium wajib punya PPU juga ternyata. Itu yang belakangan kita tahu. Dan saya tahu bahwa perusahaan ini tidak berizin pada saat kami di Jakarta. Di Jakarta berangkat 2 hari. Berangkat 3 hari mau berangkat baru kami tahu. Saya dengan teman-teman yang awalnya tidak punya tiket berangkat, akhirnya mulai berembuk, kenapa kita dibuat seperti ini? Ada kekhawatiran tidak? Khawatir sekali. Malah sebenarnya kami minta pulang saja saat itu ketika tidak ada tiket. Kan di situ saya lihat Inol bilang mau pulang, tidak mungkin kita pulang. Sudah diantar keluarga, sudah bikin persiapan. Itu sebenarnya saya mewakili semua keresahan orang tua. Kalau saya pribadi tidak ada masalah. Lebih baik saya malu tidak berangkat daripada dipaksakan berangkat tapi terlantar di negaranya orang. Tapi ternyata sudah dipaksakan berangkat juga, masih terlantar juga. Padahal travel kami sudah ingatkan dari awal. Kalau memang ini bermasalah jangan dipaksakan. Ada bukti chat saya ke ownernya. Teman-teman juga sudah memberitahu ketika rapat saat itu pada saat penentuan berangkat atau tidak. Tapi pemilik travel percaya diri sekali bahwa dia yakin bisa memberangkatkan dan faktanya kacau. Kesalahan itu pada saat dia mulai membagi-bagi rombongan. Ya itu yang saya dengar. Itu sebenarnya kesalahan pertamanya karena tour leadernya cuma 3. 4 dengan dia, 5 dengan istrinya. Dan dia ada ikut dalam keberangkatan? Iya, dia ikut tapi masalahnya nggak ngurusin jamaah. Waktu manasik perjanjiannya dia bakal ngurusin yang paket 12 hari. Kan kita berangkat 2 paket. 12 hari sama 9 hari. Yang paling banyak jamaahnya itu yang 9 hari, yang kelompok saya. Itu dia masalahnya. Ketika terlalu banyak dipecah kelompok, tour leader pasti nggak mungkin dibagi berapa orang. Nah, sementara mereka berangkat bersama rombongan 12 paket 12 hari sudah sampai. Yang 79 ini yang luntang-lantung di Jakarta. Dipecah 3 lah. Ada yang di Jakarta dulu stay, ada yang diterbangkan ke Malaysia, ada yang diterbangkan ke Bangkok. Nah, dari semua ini yang paling drama itu hanya 2 kelompok. Kelompok Malaysia sama kelompok Thailand. Tapi yang paling drama dari awal sampai pulang itu kelompok Thailand. Kelompok saya. Ada penjelasan kenapa harus dipecah kelompoknya? Karena dari awal dia sudah tidak jelas tiket pesawatnya. Sebenarnya ini pertanyaan untuk kita semua. Ini pelajaran untuk jamaah. Itu dia, kemudian untuk travel juga sebenarnya. Nah, saya setelah masalah ini banyak
travel dari luar yang mungkin iba dengan kisah kami yang jamaah. Walaupun ada juga yang ternyata menganggap bahwa travelnya tidak salah. Travelnya tidak salah. Ada kan yang beberapa banyak dan mereka memunculkan konflik perasaan dengan jamaah seolah-olah ini dinormalisasi, ini ujian ibadah dan sebagainya. Kami yang punya dosa banyak sehingga dicoba yang seperti ini. Yang maksud saya ada 144 jamaah dosanya banyak sekali ya. Bukan. Kapasitasmu apa? Iya maksudnya sampai harus mengatakan seorang itu dosanya banyak. Ya maksud saya apa urusannya dosa dengan tiket yang tidak dibelikan oleh maskapai? Dan ini orang travel. Iya, dan ini salah satu poin yang kemudian membuat Inal akhirnya harus menceritakan lebih banyak. Sejujurnya saya sudah diam pada malam saat tiba di Jakarta. Saya pernah sampaikan itu. Saya sudah mau diam sejujurnya karena si ownernya sudah minta damai dengan saya. Tapi saya bangun pagi perasaan tidak enak. Dia putar balik fakta. Dia bikin cerita klarifikasi di WhatsApp untuk ke jamaah-jamaahnya yang akan berangkat di pemberangkatan berikutnya bahwa saya hiperbola. Lebay. Teman-temannya yang lain mengamini. Muncullah komen-komen membentuk opini bahwa travelnya ini sebenarnya tidak salah karena masalah tsunami jamaah semua yang tidak konteks. Dan ini mungkin juga dikaitkan dengan kondisi Saudi sekarang. Tidak ada hubungannya, kan, Bos. Ada pasti yang ngomong gitu. Kita tidak pernah mempermasalahkan Saudi ya. Tidak bermasalah karena kami tahu di sana jamaah lagi banyak. Betul. Pindah-pindah hotel itu semua travel mengalami. Itu normal. Ujian ibadah lah selama di sana. Betul. Tapi dibelikan tiket palsu, Bos. Iya, tapi bukan berangkatnya juga. Dari awal berangkat sampai pulang berangkat. Maksudnya kalau ujiannya di sana karena hotel, mungkin orang langsung bilang, oh iya, yang lain juga kena begitu. Ya begitu. Tapi pemberangkatan ini yang repot. Itu urusan dari awal kan kami sudah bayar lunas nih, 1 bulan sebelum berangkat. Iya. Harusnya dia punya PNR dong, kayak kode booking. Nah sekarang pertanyaan sederhana untuk travel. Sepengalaman kami, sepengetahuan kami yang awam ini, yang namanya visa dan siskopatu dari Kemenag itu keluar, kalau sudah punya tiket pulang dan pergi. Kalau dia tidak punya tiket pulang dan pergi, berarti kemarin dia pakai tiket apa untuk kami? Palsu berarti. Dummy tiket berarti yang dibelikan ke kami. Editan dong. Iya. Sesederhana itu mempertanyakan ke travel. Makanya kami tunggu klarifikasi itu. Kamu tidak punya tiket PP, terus kamu kemarin ngurus visa, siskopatu, pakai apa? Betul. Coba kita bongkar-bongkaran data. Nah, makanya menempuh jalur hukum adalah cara saya untuk membuktikan beliau ini bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Sebelum menempuh jalur hukum. Kan salah satu item juga yang penting dalam sebuah keberangkatan, tour leader. Tolong dikonfirmasi. Saya dengar kabarnya tour leader ini bukan cuma tidak pengalaman, bahkan naik pesawat pun baru pertama kali. Baru pertama kali naik pesawat. Dan itu kami tahu ketika kami di Bangkok. Pada saat apa? Jadi kayak gini, rumitnya perjalanan ini adalah upaya memindah-mindahkan jamaah dari satu negara ke negara yang lain untuk bergabung dengan rombongan yang lain. Rombongan kami di Bangkok, Thailand itu 25 orang. Nah, pembelian tiketnya untuk ke Jeddah itu setelah konflik kami internal 3 hari. Setiap hari bertanya tiket. Sampai hari ketiga, orang yang terakhir dapat tiket adalah kami berlima. Saya sendiri laki-laki dengan 4 oma-oma yang disiapkan saya. Memang saya spesialis handle oma-oma. Memang kelihatan sebenarnya. Saya dari dulu feelingnya begitu. Levelnya itu oma-oma sebenarnya. Ya mungkin muda ya, orang muda bapak menggayunya tua. Walaupun mereka tuh setiap hari menangis. Puncaknya itu kami dapat tiket terakhir 5 orang, tapi berbeda dengan 20 orang yang lainnya. Kecemburuan sosial sering terjadi di internal kami, kelompok yang 25 ini, karena ada kayak diprioritaskan, ada yang diprioritaskan. Tapi menurut saya itu hal yang lain karena dari awal yang namanya beli tiket yang tidak kumulatif, yang tidak satu kali kelompok itu akan berefek pada siapa yang mau diduluankan belikan tiket. Itu dia PR-nya. 28 tiket kami tinggal 5 belakangan. Nah, kan kami berangkat ke Bangkok sudah tidak punya tour leader. Dan di mana dia? Karena tour leadernya kan cuma 3. Jamaah yang di Jakarta masih banyak. Jakarta ini masih banyak. Tim pertama yang berangkat ke luar negeri itu kan ke Bangkok. Berarti tiket ini cuma sampai Jakarta amannya. Sampai Jakarta amannya. Sisanya mereka belum ada. Makanya setiap hari kami bertanya tiketnya mana. Kan pertanyaan sederhana, untuk apa kami dikasih berangkat ke Jakarta kalau belum ada tiket ke Jeddahnya? Mending tunda sekalian. Gambling. Iya, karena kan permainan mereka kan pada akhirnya ini walaupun masih tuduhan scamming tiket. Karena kan dari awal kami sudah dipalsukan. Ada kan biasa begini, paketnya itu memang travel mungkin cari paket murah untuk urusan tiket. Tapi aman perjalanannya. Tapi kan orang semua, kenapa begini? Semua yang berangkat ini
dengan berbagai macam Iya. latar profesi. Ada yang PNS, yang Iya. ada pegawai bank, semua mengajukan cuti kan. Kalau travel tidak memberikan kepastian kapan Iya. berangkat dan pulang, Betul. mereka akan keteteran di izinnya. Nah, itu yang terjadi. Mereka izinnya cuma 9 hari, tahu-taunya kami berkeliaran di negaranya orang sampai Iya. 19 hari. Kalau berkeliaran di Saudi tidak ada masalah. Nggak masalah. Ini- Makanya waktu pulang kami ini lompat cerita ya, nanti kita Iya. flashback lagi. Sampai kami bilang, mending simpan kami di Madinah Iya. daripada berangkat ke Betul. ke Indonesia tapi belum ada tiketnya. Betul. Ngapain? Mending kami Pastikan fokus aman. ibadah, manfaatkan Iya, ibadah. Betul. Ya kan? Tapi kan akhirnya juga fokus ibadahnya kan tidak. Berantakan juga karena semua serba terburu-buru. Jadi saya selalu kalah suara dengan kelompok saya, kelompok 25 Iya. ini karena Karena saya selalu berteriak, saya sudah paling frontal Ya. dan sudah kasar dalam tanda petik ke ownernya bahwa saya tidak mau pulang ke Indonesia dengan skema keberangkatan. ya, Yang pindah-pindah negara, Betul. habis itu menunggu lagi tiket, capek kita berdebat Betul. setiap hari tanyakan tiket pulang. Iya. Kenapa nggak beli satu kali istilahnya begitu? iya. Nah, tapi saya kelas suara bos. Ya. Saya cuma sendiri. Sisanya orang-orang kantor yang butuh pulang cepat. Bagaimanapun mau transit di negara manapun, pokoknya kita sampai tanggal 3 di Kendari. Jadi perjalanan sudah kacau dari Sudah awal. kacau, Dari awal. Pokoknya Dari berangkat. dari Jakarta itu sudah mulai. Dari Jakarta sudah kacau. Dari Sam- Jakarta sudah kacau, tidak ada tour leader yang jelas, Iya. kami mengurus diri sendiri. Nah. Sampai pulang tidak ada tour leader. Dan ternyata ini ada. Kan ini Oh iya, saya belum cerita yang tadi ya. Kenapa Yang- akhirnya ketahuan tour leader itu tidak Iya. berpengalaman? Iya itu. Kami kan berlima ini, berlima. Kalau yang 20 mungkin agak aman ya, karena rutenya ke Abu Dhabi ke Jeddah, Iya. naik pesawat besar Etihad. Nah kami yang berlima ini masalahnya tidak sepenerbangan dengan yang 20 orang ini. Iya. Kami berangkatnya transitnya ke Uni Emirat Arab, Sharjah, yang belum pernah kita kunjungi. Nah, maka muncullah opsi yang dari Malaysia sekitar 9 sampai 10 orang dipecah, diterbangkan ke Bangkok dan akan ikut rombongan kami via Uni Iya, Emirat Arab. iya. Dan si tour leader inilah yang akan berangkat ke sama-sama kami ke Bangkok. Ternyata dia stres, sakit dan katanya tidak bisa berangkat dan sebagainya apalah. Baru ketahuan di situ kalau beliau baru pertama kali naik Jadi pesawat. tinggal di Bangkok. Di Malaysia mereka. Loh, dia tinggal di situ. Akhirnya saya bilang, "Nggak usah kasih berangkat orang yang tidak tahu apa-apa, sama sih bisa urus diri sendiri kalau begitu." Iya. Bawa yang 55 ini. Betul. Si oma-oma ini ada anaknya sampai menangis-menangis, katanya kita nggak punya harapan selain Inal ini yang bisa. Ada juga satu Ibu Dewi, Ibu Dewi namanya, dia PNS juga. Saya bisalah kita bantu bahu-membahu lah dengan Inal untuk bawa teman-teman yang 3 orang ini. Beliau bisa bahasa Inggris, saya juga bisa bahasa Inggris walaupun sedikit, minimal komunikasi standarnya untuk penerbangan aman lah ya, bertanya apa-apa aman. Akhirnya kami ya sudah, nggak usah berangkatkan si tour leader yang tidak tahu apa-apa itu dari Malaysia. Mending mereka urusin di Malaysia saja daripada ngurusin kami yang sudah tahu mau ngapain ke sana. Harusnya kan dia tugasnya urus ke jamaah itu. Tapi nggak bisa. Ini yang namanya tour leader untuk skala penerbangan internasional mesti paham bahasa Inggris, bos. Iya. Karena kita check-in di bandara bertemu dengan orang-orang yang Betul. bukan sebahasa dengan kita ya, bahasa komunikasinya ya. Dia harus bisa bahasa Inggris. harus komunikasi. Kemudian menguasai daerah, wilayah. Meyakinkan jamaah, Iya, semua betul. masalah dia tenangkan. Kita setor masalah dia panik lah, pucat Baru ternyata lah dia. ini kan tibanya bukan ke Madinah tapi langsung ke Mekah ya. Itu yang drama lagi. Iya. Drama yang belum saya ceritakan dimanapun bahwa perjanjian awalnya kan gini. Dari kami dari semua rombongan ini yang akan menginjakan Mekah pertama kali ada rombongan Bangkok. Oke. 25 orang. Oke. Terpecahlah rombongan ini. Yang rombongan pertama itu akan terbang via Abu Dhabi ke Jeddah, transitnya 8 jam. 10 orang. 10 orangnya lagi berangkat via Abu Dhabi ke Jeddah juga, tapi transitnya 13 jam. Mereka akan terpecah pesawat pada saat di Abu Dhabi. Nah, kalau kami sendiri pesawatnya dari Bangkok ke Sharjah, Uni Emirat Arab, 7 jam berangkat, habis itu transit 2 jam, lalu kemudian terbang lagi 2 jam setengah. Nah, karena kami yang paling pertama menginjakan kaki di Mekah, di Jeddah maksud saya, jadi kami itu prioritas akan berangkat duluan umroh Ya. ke Mekah. Ya. Kan jaraknya Jeddah ke Mekah kan dekat lah, hampir 2 jam lah. Nah, muncullah informasi bahwa kami akan menggunakan kain ihram di bandara. Iya. Masalahnya, bos, informasi itu terlambat. Kami sudah bagasikan koper-koper kami. Iya. Nggak mungkin bongkar-bongkar koper lagi. Iya, untuk pakai itu makanya ihram. kemarin yang saya lihat. Makanya kan agak lebih mudah ketika kita startnya dari Madinah. Yes.
gitu kan? Karena kita masih ada waktu istirahat, ya, betul. ibadah dulu, habis itu kita ngambilnya di Bir Ali Mikot. Ya, pokoknya ada lazimnya banyak. seperti Betul. itu. Tapi benar juga menurut saya pola yang sekarang untuk mengakali tsunami jamaah. Ya. Berangkat saja dulu ke Mekah. Betul. Karena opsinya adalah habis ibadah di Madinah santai-santai. Iya, betul. Nah, itu opsi-opsi yang akan dimunculkan travel. Nah, dan saya mengakui lebih bagus ke Mekah dulu karena kita jangan menghabiskan energi di Madinah. Karena yang utama itu sebenarnya di Mekah. Betul. Karena banyak orang yang paling utamanya di Mekah. Ya, orang yang berangkat di Madinah duluan kadang habis terkuras tenaganya pas di Mekahnya sudah loyo. Iya. Masalahnya adalah bukan seperti itu. Kan dilemanya kami begini ya. Tempat kapan kami diinstruksikan harus ke Mekah duluan, itu artinya opsinya ngambil mikotnya. Kalau enggak di pesawat, di bandara. Paling terakhir itu bandara. Itu kan sebelum keluar. Iya, sebelum betul. Keluar. Nah, tunggu, ini memang dari awal, dari ketika manasik sudah disampaikan bahwa ada. Oh, tidak disampaikan. Masalahnya dari manasik itu sudah kacau. Maksudnya? Ini kan manasik belum bercerita nih manasiknya. Kacaunya apa? Manasik tanggal 18. Iya, nah kacaunya apa? Karena informasi awalnya kami akan berangkat dari Makassar, Malaysia, Jeddah. 1 malam di Jeddah. Ya. Habis itu ke Madinah. Nggak ada itu rute Mekah dulu. Oh. Jadi orang semua, ya ngapain menyiapkan kain ihram di kabin? Betul. Memang dari awal orang tujuannya ke Madinah. Iya. Kan? Nah, andai kata di Jakarta planning itu berubah, dia sampaikan dari Jakarta, kita prepare. Betul. Ubah koper. Betul. Yang kabin buat kain ihram. Betul. Supaya nggak susah. Memang harusnya begitu. Tapi kan informasi itu tidak ada. Kami sudah 2 hari di Jakarta tidak ada informasi, 3 hari di Bangkok tidak ada informasi. Pada saat dibagasikan di Bangkok, baru muncul informasi kalau kami akan mengambil mikot di pesawat. Iya. Simpelnya begini, sederhana saja. Kalau kami pakai ihram dari Bangkok, lucu lah. Iya. Kan kami masih transit di Emirat Arab, masih transit di Abu Dhabi. Yang benar adalah di transitlah persiapan ke Jeddahnya, baru kami persiapkan kain ihram. Masalahnya bos pesawat kami adalah pesawat yang tidak ganti pesawat, yang tidak kasih keluar bagasinya nyambung lagi ke pesawat berikutnya. Tidak mungkin kami ambil bagasi. Iya. Mau tidak mau harus ngambil di Jeddah. Pada saat kami sampai di bandara, sebelum keluar pakaian ihram memang seperti lazimnya orang-orang. Jadinya ambil mikotnya di mana? Pas sampai di bandara, informasi kami push terus sampaikan ke kami bagaimana kami yang berlima ini mau ambil mikotnya di mana di bandara. Kalau begitu kami persiapkan. Udahlah, karena kami sudah terbang posisinya lagi di atas pesawat dan kami tidak bisa komunikasi dengan pihak travel, akhirnya kami rembuk berlima. Kita nyampe di bandara, jangan dulu keluar, kita cari toilet terus kita ambil pakai pakaian ihram terus kita ambil mikotnya di depan bandara. Sebelum keluar ada musola. Oke. Sepakatlah kami. Oh, itu kesepakatan? Itu kesepakatan kami. Bukan arahan itu ya? Bukan arahan. Oke. Karena kami ini mulai dibuat kacau ini informasinya. Maksudnya kami baru pertama kali umroh terus dikasih asupan ilmu yang salah gitu. Iya. Nah, sampai di bandara kami inisiatif lah tunggu bagasi apa semuanya. Karena bagasi kami terlalu lama, karena bercampur semua bagasi, tiba-tiba masuk notifikasi. Nah, kalian ditransitkan dulu di Jeddah 1 malam. Bermalam dulu sambil tunggu dengan jamaah yang lain. Artinya kami nggak usah pakai pakaian ihram, ngapain? Kan tidak akan berangkat ke Mekah dulu, bermalam dulu tunggu yang lain. Oke, dalam hati kami ya berarti ambil mikotnya di mana ya? Apakah setelah keluar bandara kembali ke bandara lagi? Atau ada tempat yang lain, misalnya ke Madinah lagi pada akhirnya? Sampailah kami keluar dari bandara. Mau tahu apa yang lucu? Mereka sudah menginstruksikan mutawif untuk mengantar kami berlima langsung ke Mekah. Oh, ini sudah dapat mutawif di sana? Yes. Okay. Jadi dia dari Mekah sudah pakaian ihram ke bandara. Si mutawif? Si mutawif. Karena dia sudah akan mengantar kami langsung ke Mekah. Tinggal pakaian ihram kan kami berangkat. Oke. Ternyata disuruh nginap dulu karena dia harus menunggu jamaah-jamaah yang 20 orangnya yang transitnya 8 dan 13 jam via Abu Dhabi. Itu artinya si mutawifnya di prank, sudah pakaian ihram. Terus mutawifnya ngomong apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi bayar sama ngomong ke jamaah apa gitu tidak? Dia menyampaikan katanya dari pihak travel yang katanya suruh kita dulu katanya, kan orang Madura. Suruh kita dulu katanya nginap di sini 1 malam sambil tunggu yang lain. Dan dia tidak ngomong tentang bahwa kayaknya salah ini kalau begini. Itu pergolakan pada saat saya dan teman-teman mulai konfrontasi ke beliau. Pada saat apa? Tiba-tiba travel menginstruksikan ambil mikotnya di situ saja. Nah, kami itu nginap di lapangan futsal. Oh, itu yang saya dengar. Ketika tiba itu lapangan futsal, lapangan futsal ternyata bukan hotel yang dijanjikan, tapi lapangan futsal yang ada lobbynya, yang ada lounge-nya. Di situlah kami ini. Nggak usah kasih lihat fotonya. Maksudnya begini. Sama kayak begini. Bukan.
Lapangan pokoknya hall begini, terus ada sofa-sofa, karpet Arab kan tebal-tebal. Okay. Jadi kami tidur di itu sofa ada fotonya saja. ya? Ada fotonya. Oke, nanti kita kasih lihat fotonya. Di balik kaca itu lapangan futsal itu. Lapangan futsal. Terus saya bilang mau ambil mikot di lapangan futsal kita. Saya bilang mau lapangan futsal. Ajaran apa kita ini? Mungkin mereka disuruh untuk ini, mungkin jadi atlet mungkin ya. Terlalu menggampangkan. Ini perkara ibadah. Ya, itu dia. Saya dari awal di podcast saya bilang urusan ibadah betul, hablum minallah. Tapi yang namanya rukun atau SOP nggak bisa kita langgar, Bos. Itu jelas, dalilnya jelas dan sebagainya. Ngapain kita disuruh ambil mikot di sini? Tapi jadi tetap dilakukan akhirnya. Tidak bisa. Kami berdebat saat itu. Pak Mutawif. Tidak benar ini kalau kita ambil mikot di sini. Karena kita sambil googling. Karena kami ini orang-orang berintelektual, dalam tanda petik ada yang S1, S2, S3, pegawai bank, PNS, kepala bidang. Maksudnya lucu, maksudnya kita tidak punya referensi ini. Kita kan bukan ambil mikot itu Bir Ali, ya lam, bandara kan cuma 3. Kita ini sudah keluar dari bandara, mau ambil mikot di mana? Nah, masuklah si Mutawif. Kita bilang, oh kalau gitu kita ambil ini aja di Masjid Aisyah. Oh ya, di sekitaran Mekah. Iya, sebenarnya sudah masuk Mekah menurut kami ya. Iya, sudah masuk. Itu kalau tidak salah tempat mikot terdekat. Dan untuk penduduk yang bermukim. Untuk yang mukim. Untuk orang Mekah. Atau badal, yang ambil badal. Nggak ada percakapan itu kan orang baru pertama kali umroh. Ketika kami tahu ternyata boleh di Masjid Aisyah, maka kami putuskan untuk ambil di Masjid Aisyah. Masa bodoh dengan travel. Maka muncullah chat di grup, dibikin kesepakatan bahwa besok kita akan ambil mikot di Masjid Aisyah. Ini perintah, bukan untuk diperdebatkan. Selesai. Ada kalimat seperti itu di grup. Jelas itu. Perintah untuk diperdebatkan. Untuk diperdebatkan, tidak. Ini langsung kami hold. Bisa saya screenshot, masih ada di grup, aman. Nah, akhirnya kami putuskan untuk ke Masjid Aisyah. Masjid Aisyah ada mikot atau semua. Tapi saya pribadi nggak tahu, sudah tidak ada. Saya masih kurang yakin sudah. Feelnya sudah tidak dapat untuk ibadah ya. Sudah tidak dapat ibadah. Jadi saya itu hanya di podcast saya pernah bilang saya hanya terharu lihat Ka'bah yang namanya orang yang kita rindukan, terharu, sesenggukan dan sebagainya. Setelah itu masih kurang yakin dengan tawaf, dengan sa'i, masih kayak belum menyatu begitu ya. Kita kan nggak connect. Fisiknya kita mengikuti ritual tuntunan, tapi hati belum ketemu ini. Nanti ketemulah teman-teman travel lain, mereka Guntur Ari, baru saya dapat wejangan bahwa yang kami lakukan itu salah. Maka untung saya pergi sama mereka bawa kain ihram. Akhirnya saya habis itu malam habis isya kami umroh ulang dalam tanda petik saya. Mereka kan ada yang baru umroh pribadi, ada yang badal, tapi saya baru umroh pribadi. Menurut saya disitulah sebenarnya saya rasakan sebenarnya ibadah. Kayak tawafnya saya nikmati, sa'inya saya nikmati karena diajar sama mereka. Jadi kayak harapan kami kan kita berumroh ini kita dapat ilmu. Dari kita berangkat sampai kita pulang itu ilmu terus. Mutawifnya menyampaikan tentang sejarah dan sebagainya. Saya bilang kalau cuma mutawif jatuhnya sebagai pelantas menjelaskan rute-rute dan jalur, nggak usah jadi mutawif. Kita tuh butuh sejarah dan sebagainya. Itu dia cuma sekedar guide jadinya ya. Guide jadinya. Cuma menunjukkan tempat. Tapi dia juga posisi dibayar bingung mau memposisikan dirinya sebagai mutawif apa sebagai tour leader. Jadi dia akhirnya apa? Tuh mutawif rangkap dengan tour leader. Nah itu dia PR-nya masalahnya. Berarti tidak jelasan ini. Jadi memang hilang akhirnya pelayanan segala macam. Sudah berantakan semua. Terus kemudian di Mekah, di Madinah itu kan orang ada itinerary kan jelas. Hari pertama kita akan apa? Itu nggak saya tanya. Jangan sampai Inal tidak sempat masuk ke makam Rasulullah. Hanya saya yang masuk. Oh masuk, alhamdulillah kalau begitu. Ketika di Madinah. Masih dapat. Raudah nggak dapat karena memang padat saat itu jamaah padat habis itu dan harus ada tasreh. Ada Sebenarnya saya sudah dapat. Di schedule saya sudah ada sama teman-teman travel yang lain. Saya nebeng slotnya mereka. Sudah ada jamnya tapi bukan Saudi kalau nggak selalu surprise aturannya. Tiba-tiba jadwal kami terskip harus pindah ke jam 2 subuh diganti sama yang jamaah perempuan dulu yang diutamakan. Jam 2 subuh seperti biasa kita ibadah ternyata kecapean, ketiduran bangun jam 4 sudah lewat. Nah mungkin dia bilang Allah mungkin nanti kau datang lagi. Amin. Itu yang paling utama. Tapi berarti yang pasti
rundown dari awal kita berangkat sudah tidak ada. Kita mau ngapain besok tidak ada. Selalu ternyata ini diawali dari manasik ternyata ya. Dari manasik sudah mulai kelihatan. Karena pada saat itu di manasik tidak ada angin, tidak ada hujan. Kita semua aku yakin berangkat tanggal 22. Nah, pada saat di akhir-akhir manasik di jam-jam sudah mau bubar orang tiba-tiba masuk pengumuman tang. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian kita akan berangkat itu pada tanggal 20. Iya. Wah, kaget semua. Karena orang sudah cuti tanggal 22. Iya. Loh, kenapa bisa begitu? Oh ya, minta maaf Bapak Ibu, kami harus majukan schedule-nya karena dari pihak apalah maskapai saya kurang tangkap saat itu. Pokoknya ada perubahan dimajukan, tapi insya Allah ini tidak akan mempengaruhi kesepakatan kita dari awal, janji manis. Kita kan pada akhirnya ini adalah semacam bonus untuk Bapak Ibu. Kita akan satu malam bermalam di Jeddah, lalu kita akan satu malam bermalam di Bangkok, di Jakarta, satu malam di Jakarta, kemudian satu malam di Jakarta, di Jeddah satu malam, habis itu kita akan ke Madinah, lalu kita akan ke Mekah. Tidak ada yang berubah, plan seperti apa. Dan ternyata berubah semua. Faktanya seperti itu. Hotel bagaimana? Hotel sudah pasti tidak sesuai. Yang kita harapkan hotel berbintang, dapatnya bintang yang jauh sekali dari tempat ibadah. Sekilo kita perjalanan. Jadi kalau orang yang kayak Asam Murad agak malah. Nah, gini, kan Inal satu kesyukurannya juga. Jadi memang di balik musibah itu akan ada hikmahnya. Inal kesyukurannya ada teman-teman yang lagi umroh kan di sana. Jadi kemudian bisa bersama mereka, berjalan dengan mereka, apa segala macam. Terus yang lainnya bagaimana? Kasihan. Saya tinggalkan mereka dalam tanda petik seperti ini. Ini lebih sudah ke personal. Kan begini, mereka kan berangkat kayak grup ya. Jadi di grup saya itu saya anggap mereka berteman-teman semuanya karena ada sekantor dan sebagainya. Kalau saya memaksakan diri berangkat ikut terus rute mereka, risikonya adalah saya tidak akan maksimal dalam hal ibadah. Karena selalu akan bertentangan dengan mereka, lambat pergerakannya. Pasti. Jadi karena kita di sana pun itu jalan masing-masing. Kayak tidak ada schedule yang pasti. Jadi kami karena ibadah lebih ke personal masing-masing, saya ngapain? Kayak budaya baku tunggu itu saya tidak bisa. Akhirnya selama di Mekah dan mungkin juga di Madinah, Inal sama-sama dengan teman-teman itu? Jarang sekali kalau ibadah. Enggak, maksudnya sama mereka-mereka yang tetap satu rombongan, tapi saya lebih banyak ibadah sendiri. Kayak ada, ini kita mau karena ini kan ke sini, enggak usah saya ikut. Dianggap telah selesai ibadah umrohnya kan? Tadi itu. Terus Inal tidak ngomong-ngomong, misalnya kayaknya ibadah kita yang kemarin tidak tepat. Saya sampaikan. Sampaikan. Kebaikan harus disampaikan. Betul. Jadi pada saat setelah saya pulang, kan sudah botak saya tanya habis malam kaget mereka loh. Kok sudah botak? Saya bilang yang saya lakukan adalah sebenar-benarnya ibadah umroh. Kenapa bisa? Saya bilang, saya sampaikan bahwa kita ini salah mengambil mikot. Kenapa bisa? Pakai data. Grup ribut lagi? Bukan, saya di grup, di teman-teman dulu. Di teman-teman dulu. Karena kami awalnya sekamar itu kan harusnya berempat ya. Yang kuat itu. Bertujuh sekarang kita. Bertujuh di kamar. Di mana-mana. Bertujuh. Ini harus ditahu juga ini. Orang kalau berangkat itu paket dari travel cuma ada double, triple sama kuat. 2, 3, 4. Nggak ada bertujuh. Kita bertujuh. Mungkin ini karena masih terbawa suasana futsal. Makanya 7. Kami selalu positive thinking bahwa karena ini yang saya suka. Dari kemarin bahasanya itu saya jamaah lagi kredit, jadi travel berdalih, tapi kami harus percaya karena risikonya daripada kita. Ini yang saya baru tahu. Ternyata bertujuh kami. Semuanya di Bangkok bertiga, satu kamar ketika di Mekah di Madinah bertujuh. Madinah juga bertujuh. Di Madinah berlima. Tetap masih over 1. Tetap over 1. Tapi walaupun di kamar saya kelebihan 1 ranjang ya, karena kan kami berkurang saat itu jamaahnya kan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika teman-teman menanyakan kamu kenapa ibadah umroh menganggap kami bahwa ibadah umroh ada yang agak kita langgar SOP, saya bilang dapat wejangan dari Ustaz, dapat wejangan dari mutawif yang saya ikuti hari ini bahwa hakikat berumroh itu kan kita dari luar Mekah itu adalah bersafar. Jadi Masjid Aisyah itu adalah tempat ambil mikotnya penduduk Mekah yang bermukim di sana atau orang yang mau ambil niat untuk badal. Gitu ya. Iya, seperti itu yang saya dapat. Terus berarti umrohnya kita yang kemarin tidak sah. Sebelum walau alam walau alam karena kita mungkin posisi tidak tahu. Tapi tetap kita harus konsultasi. Karena kapan kita melanggar kita harus bayar denda. Betul. Oke? Ada dam. Yang kedua,
besok itu teman-teman akan umroh setelah City Tour Mekah. Harapan saya kita bisa sampaikan ke mereka, kita ambil ke Taif. Kita keluar dari Mekah. Harapannya supaya teman-teman bisa maksimal ambil mikotnya seperti yang saya lakukan. Tetap tidak bisa. Rutenya adalah tur Mekah di seputaran Mekah saja kan. Itu artinya tidak akan kemana-mana. Yang paling terdekat adalah Masjid Al Jirona. Dan itu sama saja. Nggak ngambil sebentar-bentarnya mikot yang pribadi, tetap itu jatuhnya padal atau. Tapi sempat ke Al Jirona sempat. Maka mereka umroh keduanya. Kalau saya berarti hitungannya sudah ketiga. Jadi saya ikut mereka itu karena dalam tanda petik tidak mau juga terlalu. Ini mungkin yang sudah dibilang umroh perpisahan itu. Sudah itu? Belum sebenarnya. Belum itu. Yang mereka umroh kedua. Iya sebenarnya. Kan habis itu dilanjut tawaf wada kan. Iya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kan kalau saya hitungannya karena sudah ketiga kali, saya niatnya badal. Karena teman-teman yang lain saya tidak bisa juga konfrontir bahwa kalian salah begini-begini. Maksudnya dibilang so tahu apa gitu, ya sudahlah. Saya tidak terlalu mencampur lebih jauh. Yang penting gugurlah kewajiban saya mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah hal yang harus kita perbaiki. Nah, terserah mereka, saya kembalikan ke mereka. Makanya kenapa juga ini penting sekali untuk diketahui oleh Anda semua yang ingin melakukan umroh atau haji lah gitu ya. Tapi kalau haji mungkin tidak ya. Haji lebih ke umroh sebenarnya. Pemilihan travel itu sangat penting karena dari situlah kemudian ibadah kita ini sah atau tidak. Nah sekarang gini, ini masalahnya kan sudah banyak. Jadi saya cuma mau tahu gimana perasaan Inal selama berada di Mekah, di Madinah, dengan segala masalah yang dihadapi, kemudian termasuk dengan ibadah yang akhirnya meragukan saya yang ibadah pertama itu, gimana suasana hatinya menjalani hari-hari gitu? Saya tidak pernah seumur hidup merasakan kebesaran hati yang luar biasa. Barusan saya dapat, saya sabar di atas tingkat kesabaran yang saya pernah dapat seumur hidup. Jadi tidak emosi sehari-hari itu tidak? Ngedumel, tapi selalu karena saya itu berada di tanah suci, apapun yang terjadi pikiran saya harus positif. Saya tidak mau kasih rusak saya punya ibadah, walaupun sudah rusak dari awal. Saya tahu, tapi saya ngedumel sebenarnya ngedumel, tapi kan selalu saya wanti-wanti diri saya, tanah haram, jangan pernah berpikir negatif sama orang, nanti kamu dapat karmanya dan sebagainya. Ini Tuhan bayar tunai apapun yang terjadi di sini, selalu positif tinggi dan sebagainya. Tetapi kalau dilihat percakapan setiap hari di grup, itu hari-hari perdebatan, kekesalan, pindah hotel. Besok mau bikin apa ya? Schedule-nya istirahat saja. Siapa yang mau istirahat di hotel? Posisinya orang lagi di Mekah. Orang maunya mau ibadah terus, kalau perlu keinjak Mekah, nggak usah keluar-keluar. Betul. Di Mekah saja terus. Ngapain pulang ke hotel? Ini kita punya waktu cuma 4 hari, terus kita mau tidur-tidur di hotel. Kita bukan wisata, bos. Kita ibadah. Koneksi kita ini dengan yang di atas ini dekat sekali. Terus kita mau habis. Besok kita agendanya apa ya? Ya instruksinya katanya besok kita santai-santai dulu, istirahat di hotel aja. Yang mau itikaf silakan, dibiarkan bebas masing-masing. Terserah mau bikin apa. Kan sebagian ada pergi belanja. Nah, paling begitu. Nah, tidak usah satu rombongan, minimal kan di dalam itu ada 7 orang. Bagaimana dengan 6 orang lainnya? Apakah juga misalnya begini? Setiap kumpul ketemu, kenapakah kita begini? Apakah mereka juga berkeluh kesah atau lebih ke pasrah begitu? Sudah habis. Sudah tidak ada energi. Sudah habis energi untuk memperdebatkan hal-hal yang sifatnya apa ya? Jadi mereka lebih pilih istirahat juga begitu. Ada yang tiduran saja, ada yang pergi sholat zuhurnya di sana. Kalau saya kan seperti biasa ikut yang bermanfaat, ikut teman-teman dari travel life. Betul. Karena saya cuma minta restu izinnya istri. Saya bilang, saya ini mau pergi sama teman-temanku karena saya rasa travel tidak ada. Silakan. Untuk apa tidur di hotel? Silakan nikmati apa yang harus dinikmati di tanah suci. Betul. Saya ikut ke Taif, habis itu dapat banyak. Pokoknya saya sepanjang sama mereka isinya adalah mencurhatkan apa yang saya alami. Nah, Inul sudah banyak bercerita. Tapi yang saya mau tahu sekarang begini, ini kan ujung dari kisruhnya pemberangkatan ini adalah ada jamaah yang meninggal. Betul yang Inal bilang. Orang akan ngomong, dan itu tidak bisa kita pungkiri, itu takdir aja. Tapi kan kemudian apakah kita kemudian sebagai manusia itu bisa dengan enteng mengatakan takdir itu sudah
Nah, tanpa melihat bahwa ternyata itu buah dari peraguan kita. Buah dari kelalaian. Nah itu. Bagaimana ceritanya itu? Maksudnya ada tidak konfirmasi dari mereka? Ada minimal permintaan maaf, terus kemudian apa? Saya tidak tahu kalau mereka koneksi langsung dengan keluarga ya. Tapi menurut saya permintaan maaf itu tidak boleh hanya ke keluarga. Tapi ke kami juga itu harus masuk permintaan maaf. Betul. Karena dibuat kami terlantar di negaranya orang, apalagi memalsukan dokumen penerbangan dalam tanda petik. Kalau kita runut masalah si bapak yang meninggal ini dalam tanda petik ya, ada runut peristiwa yang tidak bisa kita terima akal sehat dalam artian ini fix kelalaian yang menyebabkan orang akhirnya kehilangan nyawa. Terlepas itu adalah ujungnya itu adalah takdir itu urusan yang di atas. Saya punya bukti semuanya. Semua pergerakan beliau selama di Filipina itu terekam dalam kamera-kamera kami. Jadi kalau misalnya mereka berdalih bahwa beliau itu baik-baik saja, makanya kami sudah menyampaikan ultimatum ke pihak travel. Jangan pernah membuat statement dari pihak kalian kalau kalian tidak berada di Filipina. Ada tour leader kalian yang ada di Filipina tapi nggak ada gunanya. Bapak itu usianya berapa sebenarnya? Siapa? Usia si bapak itu? Prediksi saya di sekitar 65 ke 70 kalau nggak salah. Sudah lumayan tua lah. Secara manusiawi, kira-kira apa? Sekarang mari kita runut kejadiannya. Posisi si bapak dan kami semua beristirahat di Jeddah. Mereka si bapak mungkin tidak terlalu capek karena mereka Mekah ke Jeddah dekat. Kami yang capek 6 jam bus dari Madinah ke Jeddah. 6 jam naik bus ya. Tiba di sana tempat tidur sudah full. Dipenuhi oleh jamaah-jamaah yang 12 hari. Nah, akhirnya kami memilih tidak tidur. Lagian mau ke bandara jam 2. Kami sampai di Jeddah jam 9. Kemudian terus dikasih makan. Kalau mau tidur lagi kayaknya mending sekalian istirahat. Bayangan kami mending sekalian istirahat di pesawat. Yang lainnya lagi istirahat, mungkin si bapak-bapak ini juga lagi istirahat. Habis itu lagi prepare semuanya. Jadi begini, setahu kami yang berangkat ke Jeddah ke Manila itu hanya kelompok saya. 26 orang termasuk tour leader. Menurut kami, karena kami ke bandara tinggalkan Jeddah itu jam 2 subuh, kita ke bandara, nggak ada bus berikutnya yang mengantar. Pikir kami hanya kami. Check-in lah kami seperti biasa. Ada sedikit masalah karena kami tidak punya tiket terusan. Berdebat karena mungkin si handlingnya agak jago komunikasi kan orang Jeddah. Dapatlah kami tiket pesawat untuk masuk ke apa semuanya. Nah, pada saat mau boarding ke pesawat, barulah kami tahu ternyata ada rombongan lain yang ikut selain kami yang ber-26 ini. Nah, termasuk si kelompok si bapak-bapak ini. 21 apa 22 orang. Iya. Dan penerbangan dari Jeddah ke Filipina itu 10 jam non-stop penerbangan. Bisa bayangkan orang yang punya riwayat asam lambung di atas ketinggian, dingin, saya saja sesak, bos. Si bapak ini ada riwayat asam lambung? Iya. Asam lambung, habis itu ya walau-alam ya, karena saya tidak pernah monitor karena kami beda baris kelompok. Jadi kami tidak terlalu tahu. Kami tahu kalau ada rombongan ini pada saat kami landing di Filipina jam setengah 10 malam. Landing pesawat sudah kami berkumpul untuk persiapan masuk ke pemeriksaan imigrasi Filipina. Dari jauh kami lihat koper kuning. Loh, teman, ternyata ada rombongan lain selain kita ya. Karena saya hitung semua teman sudah cukup. Yang sana rombongannya siapa? Ternyata rombongannya 12 hari. Si bapak-bapak, oma-oma juga di sana sudah berangkatlah semua. Bergabunglah kami semua. Jadi totalnya adalah 47 orang. Tuh, 48 dengan saya. 22 tambah 26. Nah, kumpullah kita semua. Nah, si bapak kan sudah kelelahan. Ada di HP saya gambarnya. Sudah lap-lap minyak angin. Terus kayak pusing, pegang-pegang kepala begini. Ada semua, terekam semua di layar kami semua. Jadi nggak bisa lari kemana-mana. Ada bukti kami pegang. Nah, tidur di lantai. Pada saat sudah mulai tegas imigrasi Filipina bahwa ada permasalahan dengan persoalan tiket penerbangan kami. Nah, saya sudah posisi keluar. Sudah terlantar seperti ini dia. Capek. Ada fotonya nanti. Sudah tidur di lantai. Filipina kan sudah berapa jam di Filipina itu? Mungkin sekitar, saya nggak tahu ya. Foto yang si bapak ini di Filipina apakah kondisinya sudah setelah imigrasi menyatakan bahwa kami tidak punya tiket, alias tiket palsu, di sekitar jam 2 atau jam 3 subuh, atau pada saat beliau kelelahan pas di depan kantor imigrasi mau daftar e-travel dan memperlihatkan paspor.
Itu yang saya belum bisa pastikan. Mungkin nanti teman-teman saya bisa konfirmasi pada saat pembuktian nanti. Nah, itu kan sudah pasti lelah. Iya. Masalahnya dari jam 21.30 kami sampai di Jeddah, di Manila, ditahanlah mereka. Cuman saya yang lolos imigrasi, nggak tahu kenapa. Mungkin rezeki dari Tuhan kasih ke saya. Dari jam 21.30 sampai dengan jam 3 subuh batas waktu untuk check-in ke Bandara Malaysia Airlines dan warning dari imigrasi bahwa kalian bisa masuk jam 3. Berarti si bapak berapa jam itu mereka terlantar di depan imigrasi? Baru di depan loket imigrasi itu mereka terlantar. Belum di ruang isolasi imigrasinya. Nah, kan tidak ada makanan di sana. Masalahnya kami bukan di... Ini sudah tidak didampingi sama pihak travel? Ada travel. Oh, ada? Tapi dia mau beli makanan di mana, bos? Di situ hanya ada penjual miras. Toko miras. Tidak ada toko makanan. Jadi kita mau bikin apa? Mau beli makan di mana? Akhirnya mereka makan modal dari yang mereka beli di Madinah, mereka beli di Jeddah, roti-rotian, makanan sisa. Nggak tahu kalau si bapak makan atau tidak. Kan tapi maksudnya gini, langkah dari travelnya apa? Cuma pelongo, bos. Nggak bisa ngapa-ngapain. Mau komunikasi? Tidak ada upaya misalnya? Ya hanya bisa komunikasi ke bosnya, ke atasannya. Selebihnya tidak bisa bikin apa-apa. Sempat nggak ditanya bilang gimana kita nih makannya gimana? Pasti sudah dikonfrontasi. Jawabannya adalah? Saya tidak tahu karena saya sudah keluar, saya tidak bersama lagi mereka. Oke. Karena menunggu tiket saja luar biasa. Hampir sejam kita tunggu tiket terusan. Kan jeleknya travel ini, setiap kita transit tiketnya belum ada. Nanti dicarikan lagi. Berangkat lagi, bercarikan lagi. Jadi kita capek setiap hari berdebat masalah tiket. Oke, singkat cerita akhirnya bapak ini meninggal. Bapak itu meninggal karena siangnya makan, oleh KBRI dikasih makan dan dikasih minum, tapi kan kondisi ada handling dari KBRI juga. Iya, tapi kan sudah posisi pelaporan kami itu kelaparan dan kehausan karena tidak dikasih makan. Betul. Ini dari jam 21.00. Kan harusnya KBRI tidak harus hadir di situ. Ngapain? Malah pun si travel protes, kenapa bawa? Karena kalau sudah bawa KBRI sudah lain urusannya, bos. Betul. Berarti ini masalah serius, menyelamatkan nyawa orang di negara orang. Nah, dari jam 21.30 malam sampai jam 9 pagi itu nggak ada orang makan. Paling roti-roti, kue-kue mungkin yang bersep. Nah, orang asam lambung bagaimana, Kak? Si bapak itu kondisinya di ruang isolasi sudah dirawat sama teman-teman saya. Kelelahan dia, capean toh, pusing mana ini tidak ada kejelasan mau berangkat atau tidak. KBRI datang konfrontasi ternyata berangkatnya berikutnya lagi. Nah, malamnya mereka tidak makan karena KBRI hanya kasih makan mereka makan siang. Tukaran dengan saya. Saya nggak dapat makan siang sama KBRI. Makan malam dapat. Mereka yang tidak dapat. Nah, si bapak ini kan tidak makan. Siangnya, bahkan saya dapat informasi siangnya si bapak ini udah bagi dua nasinya. Nasinya kan sudah sedikit, tapi dia berusaha bagi dua lagi karena berpikir nggak jelas ini kita makan. Mungkin ya dalam untuk antisipasi gitu ya. Nah, malam tidak makan. Mereka ternyata dapat duluan tiket penerbangan jam 2 flight ke Malaysia ke Jakarta. Jam 2 subuh, dingin, belum ada isi perut, berangkat 4 jam dari Filipina ke Malaysia. Bapak ikut itu? Bapak ikut. Sampai di Filipina, sampai di Malaysia. Untuk rute penerbangan berikutnya ke Jakarta, droplah beliau. Informasi dari teman sekamar saya yang kebetulan bestinya beliau, sudah diminta dipijit-pijit, pusing, sudah mau muntah tapi tidak bisa keluar muntahnya. Dia bilang kasih keluar muntahmu, Pak. Kayaknya kok akan tenang kalau misalnya sudah keluar ini muntahmu. Tapi dia sudah paksa tidak bisa keluar katanya. Dan mulai dia bilang katanya kalau saya berdiri kayaknya saya jatuh. Berdiri, pang. Jatuh itu meninggal. Jadi bapak ini meninggalnya di Malaysia. Di Malaysia pada saat pesawat mau take off. AirAsia tidak akan take off pesawat kalau belum ambil jenazah ini. Ada fotonya sama saya. Akhirnya apa? Kalau saja ada orang travel saat itu, mungkin akan beres urusannya cepat urus. Satu yang saya tidak bongkar. Pada saat kami berangkat dari Filipina ke Malaysia, ada satu tour leadernya mereka ikut kan, dan dia tahu meninggal jamaah di Malaysia kan. Harusnya si pihak travel menghubungi si tour leader ini untuk ambil handle-nya dulu. Nggak usah berangkat dia dulu ke Jakarta. Handle dulu dia ini. No. Tidak ada juga. Dia lebih pilih main game dan pura-pura sibuk bahwa ya seperti tidak terjadi apa-apa. Biarlah itu diurusan sama urusan sama yang lain. Di situ letak lalainya travel.
bagaimana bisa kamu memperjalankan orang tanpa pendampingan? Betul. Asuransi kan harusnya jelas kalian pegang. Pertanyaan kamu cover asuransi enggak? Iya. Ini asli lalai betul. Zolim sekali. Zolim. Memang lalai. Jadi tidak bisa kita benarkan keadaan ini, Pak. Dari kacamata apapun tidak bisa kita benarkan. Yang namanya perjalanan umroh tetap harus ada pendampingan. Nah, dari sekian banyak masalah, semua sudah sampai di tanah air. Ya. Sudah mungkin sudah alhamdulillah sudah ketemu dengan keluarganya masing-masing. Komunikasi masih ada sampai sekarang dengan yang lain, jamaah yang lain. Kami tentang bagaimana kelanjutan ini gitu. Oh, iya. Jadi begini. Nah, sebenarnya ini saya agak malas sebenarnya sudah bahas yang begini karena begini. Ada yang punya kedekatan emosional dengan owner travelnya, dalam tanda petik teman seangkatan sekolah, habis itu relasi yang mereka jaga selama pemberangkatan umroh. Nah, saya ini adalah orang yang di luar itu, pure hanya berteman saja. Tapi saya ketika tahu lalai, tidak sesuai dengan akal, semuanya saya sudah tidak melihat lagi sebagai pertemanan. Karena ini teman apa yang menjerumuskan temannya ke perkara hukum di negara orang. Ini sudah kejahatan luar biasa ini. Nah, saya dari awal memang sudah bilang bahwa saya akan memperkarakan ini. Dalam tanda petik apa? Hanya ingin mendapatkan klarifikasi dari beliau apa salahnya dan ingin mencari kompensasi. Karena kami rugi materi, rugi psikis, mental kami sama kerugian waktu kami. Nah, 3 ini dia bisa ganti atau tidak? Nah, silakan kamu bikin pertanggungjawaban. Bukan malah melempar bola liar bahwa saya hiperbola. Nah, itu awal kekesalan saya sebenarnya. Akhirnya membawa ke perkara hukum. Dan masalah berikutnya adalah sudah ada beberapa jamaah yang speak up dan masalah ini sudah dirilis juga di berita nasional, sudah jadi atensi nasional. Akhirnya pihak kepolisian, kemudian Kemenak, semua orang yang tersorot yang mau tidak mau harus mengkelirkan urusan ini. Dan saya kemarin menuntaskan kewajiban saya untuk melaporkan ini lebih ke semata-mata untuk menginginkan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi ke jamaah-jamaah yang lain. Apalagi ternyata ada keberangkatan setelah kami ini yang lebih banyak lagi jamaahnya itu Februari. Di travel yang sama. Tapi gara-gara masalah ini mereka diundurlah ke April. Nah, mulailah lagi pergolakan ke jamaah-jamaah ini. Mereka minta refund lah, minta apalah. Tapi selalu saya ingatkan ke mereka, urusan refund, pembatalan, saya bilang kami nggak ada urusan. Tapi kalau kamu minta penjelasan ke kami bagaimana travel ini, tidak mungkin kami tidak objektif. Jadi kami menilai apa yang kami alami. Sekarang kami kembalikan ke Anda. Tapi kami punya trik untuk ke kalian teman-teman. Pastikan sebelum berangkat tiket PP-nya sudah ada. Visa jelas, Siskopatu jelas, kemudian itinerary jelas. Habis itu sisanya tinggal teman-teman saya yang putuskan. Tetap aku yakin berangkat atau akhirnya membatalkan karena terlalu banyak testimoni di luar. Kan ternyata Kemenak juga sudah memberikan pernyataan bahwa ini tidak berizin ternyata. Itu hanya kan ini bukan ranah Kemenak ternyata untuk memberikan sanksi atau apa, karena statusnya itu bahwa travelnya ini tidak punya izin. Nah sekarang kan ini lagi berproses di kepolisian. Langkah kepolisian seperti apa? Jadi kepolisian itu membentuk satgas. Saking luar biasanya mungkin masalah ini, mereka sampai lintas unit. Ada di Krimum, ada Krimsus, kemudian ada Cyber dan sebagainya. Ini mereka kayak bahu-membahu satu kesatuan untuk menelusuri permasalahan ini. Tapi kan persoalan pasal yang disangkakan kepada travel kan urusan ranah mereka. Tapi yang pasti, yang hampir dipastikan pasalnya adalah perihal penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Itu jelas pasalnya. Sanksinya, hukumannya jelas, kemudian dendanya jelas, karena soal izin tidak punya izin. Nah, di luar yang lain itu masalah kelalaian ya. Mungkin ada orang dari keluarga korban yang mau melapor ya, walau saya tidak terlalu mencampuri urusan itu karena bukan ranah saya. Jadi ini cerita Inal berproses secara pribadi. Dengan teman-teman saya sebenarnya. Ada juga. Hanya teman-teman saya ini kondisinya lagi drop, demam sudah berhari-hari, dan sudah bangun. Jadi mereka menitipkan ke saya, ayo Inal saja dulu yang wakili kami. Tapi kalau diminta untuk bersaksi, kami orang paling terdepan. Begitu ya. Semua support ya. Jadi kan ini memang sebenarnya buka mata kita kembali kan. Zaman dulu kan pernah ada kasus itu, tapi itu hanya persoalan penipuan yang membayar tapi tidak berangkat, masih agak mending. Ini kan kasusnya sudah berangkat dan kemudian akhirnya terbengkalai kan semuanya. Terkatung-katung di negara orang, kemudian perjalanannya tidak jelas mau ngapain, ibadahnya orang-orang tidak maksimal karena setiap hari berisi dengan kedengkian, jengkel, marah.
tapi selalu kita tepis karena kita mau niatin ibadah. Nah, puncaknya itu adalah di Filipina ketika adalah pemalsuan dokumen penerbangan. Itu kita tidak bisa toleransi. Kita tidak bisa terima dan saya sampai saat ini tidak bisa maafkan kesalahan yang itu. Karena kalau mohon maaf ini ya, jadi sekali lagi ini tidak dalam rangka kebencian tidak, tapi memang kalau kita lihat sebutlah ada kelalaian ketika berangkat, ketika pelaksanaan ibadah, pulangnya harusnya itu menjadi momen di mana travel harusnya mengganti rugi ini semua, memberikan pelayanan terbaik dengan fasilitas terbaik, harusnya begitu. Tidak kemudian ternyata kesengsaraan ini berlanjut sampai pulang. Itu yang paling kami bilang, kok dramanya nggak selesai-selesai ya? Harapan kami adalah ketika kami sudah sampai di Tanah Suci, berarti travel sudah mencari alternatif banyak. Kan kita 9 hari di sana, bos, atau 7 hari di sana. Masa dalam seminggu ini kamu tidak usahakan tiket pulangnya? Ya, tapi Inal yakin tidak istilah dramanya itu berakhir sekarang? Apakah tidak mungkin ternyata ada lagi betul drama setelah kami sudah tiba, ternyata kami menjadi pihak yang betul-betul disalahkan atas dosa-dosa kami. Kami harus perbanyak istighfar, perbanyak sholat taubat, sabar. Saya cuma bilang ke mereka, jangan ajarkan kami soal rasa sabar. 19 hari kurang sabar apa kami coba selama ibadah. Selalu kami tepis. 5 hari saya tidak main sosial media hanya untuk menutup aibnya travel ini. Saya masih tahan. Yang terjadi di Madinah, di Mekah saya tidak pernah urus. Bahkan kalau kami pulang ke Indonesia pun tanpa tiket palsu itu misalnya aman-aman saja, mungkin tidak akan pernah kami bilang apa-apa. Kami anggap ini adalah bumbu dari perjalanan ibadah. Ujiannya luar biasa ini. Kami bisa lewati sampai di tahap ini. Jadi sekarang proses ke Polda itu dalam rangka mencari keadilan, mencari tanggung jawab travel dalam hal klarifikasi dulu, jujur kepada kami kenapa kamu palsukan tiketnya, kenapa kami diluntang-lantung di negara orang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa kompensasi untuk kami yang sudah rugi dari materi, psikis dan material. Berikutnya adalah tanggung jawab ke jamaahmu yang berikutnya yang akan berangkat, yang kamu tunda dan mereka mengadu kepada kami bahwa mereka dipersulit dalam hal refund dan arrest schedule dan sebagainya. Kami mau itu clear semua. 4 poin ini menjadi tuntutan kami sebenarnya. Kami juga tidak menginginkan kamu di penjara sebenarnya. Kami tidak mau. Kalau kamu bisa berbenah, ayo berbenah. Tapi kalau kamu bisa penuhi yang 4 poin ini, baru boleh. Harapannya adalah dari kejadian ini mereka betul-betul berbenah. Izinnya diurus. Ada yang bilang, ini kamu kasih pica piringnya orang. Betul. Saya bilang lebih baik dia beli. Ada yang ngomong begitu. Ada yang bilang begitu. Bahkan saya masih DM atau langsung ke saya. Tapi saya rahasiakan bahwa itu teman kelewatan kau bro, owner apa semuanya. Pokoknya tidak jangan kasih pica. Inal ini niatnya mau kasih pica piringnya orang. Teman saya sendiri yang dalam tanda petik bergoncengan. Saya cuma mau bilang begini, kalau di dunia piringmu pecah bisa kau beli piring yang baru. Betul. Tapi hisab di akhirat kau tidak bisa tanggung. Makanya pakai piring plastik. Makanya saya bilang biar dibanting tidak pecah itu. Jangan. Tidak, saya cuma begini, terus terang begini. Dari ceritamu, kan banyak travel yang mensupport dia, menyalahkan jamaah. Tapi nanti kelewatan. Ini berburuk sangkanya luar biasa. Saya dibilang mau menjatuhkan usahanya orang. Tidak. Lah, yang kamu lakukan ini kejahatan. Justru saya mau benarkan. Kamu menempuh jalan yang bagaimana salah. Kira-kira kalau yang meninggal itu keluargamu? Apa saya bilang? Itu saja begitu. Sebenarnya dari awal story saya itu saya sudah bilang, coba minta tolong sedikit. Posisikan dirimu ke kami. Atau begini deh, saya belikan kamu sekarang tiket ke Filipina, tapi tiket palsu transitnya. Begitu saja. Kalau kamu kan saya belikan sekarang. Begitu saja. Toh, ini bukan lebih ingin membuktikan betul tidak yang terjadi di Manila. Oke, sini mari kita buktikan. Saya siap. Saya akan uang belikan tiket. Kamu ke Jeddah dengan tiket. Nah, sekarang gimana? Perasaan hatinya gimana? Kan ternyata masih belum bisa move on ya. Ya belum. Karena teman-temannya juga masih menganggap ini normal-normal aja. Masih menormalisasi. Bahkan sesama kami pun jamaah masih bilang, anggap saya jalan-jalan. Ini kan luar biasa. Kita sama-sama stres kemarin terus kamu bilang ini jalan-jalan. Betul. Saya tahu kamu berteman dengan dia, kamu mendapat fasilitas dari dia, entah keuntungan material atau keuntungan apa, tapi hargai perasaan jamaah-jamaah yang lain. Betul. Kami ini masih memperjuangkan, maksudnya kami ini dibuat tidak berdaya. Ini penghinaan yang luar biasa. Nah, kalau dibilang sekarang gini, saya juga berteman. Bahkan saya pernah menawarkan diri, ini saya harus akui. Saya pernah menawarkan diri untuk jadi tour leader. Ketika waktu itu saya bertemu dengan rombongannya. Tour leadernya kebetulan kan kita kenal juga.
video call. Sampai saya ngomong, kalau satu saat nanti ada rombongan mau berangkat, nggak ada tour leader, masih ada nomor handphoneku toh, saya berteman. Tapi apa kemudian dengan program ini, dengan tayangan ini, saya kemudian merusak dia kan tidak. Ada banyak orang, itu buktinya. Akhirnya kan kita harus menyelamatkan yang lain gini. Ada yang dibilang gini, kita harus menjadi tumbal untuk menyelamatkan orang lain. Ini mungkin yang dialami oleh Inal dan Jamal yang lain. Akhirnya jadi tumbal, karena kalau tidak ini terjadi, bahaya ini. Orang pasti akan percaya. Kan orang tidak tahu jadinya. Karena ternyata jamaah setelah ini kan lebih banyak. Nah, apakah kesalahan ini mau terus berulang? Lengkaplah, kompleks sekali sebenarnya. Pelayanan yang tidak maksimal, bahkan berujung sampai kematian. Iya, itu takdir memang betul. Saya terus terang agak kurang tidak nyaman jadinya. Tapi itu yang berusaha mereka bolak-balik faktanya di sosial media. Apa yang dilakukan Inal hari ini bukan untuk mengganggu atau merusak masa depan orang, tidak. Terlalu jauh. Pikir enggak. Dan memang kalian harus memperbaiki hati kalau begitu, bro. Betul. Makanya ya bukan soalim. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Biar kalian juga bisa tahu apa yang harus kalian ungkapkan gitu. Saya terus terang kemarin, kenapa makanya saya bilang saya harus ngomong sama Inal. Inal harus mau di sini cerita. Bukan mau dengar cerita ulang, tidak, tapi saya mau dari kisahnya Inal ini kemudian bisa menyelamatkan orang banyak. Dan itu pahala itu. Betul. Kan sebenarnya tujuan kita, saya sebenarnya sejujurnya capek kalau menceritakan karena saya tidak mau setiap kali orang bilang, "Ayo Nal ceritakan," saya bilang, "Saya mau cerita tapi orang kumpul satu paket supaya tidak berulang ceritanya dan saya bisa runut." Karena kalau saya runut dari awal sampai akhir berjam-jam, panjang urusan. Makanya kan saya ngomong ini tidak ngomong panjang karena memang saya tidak ingin Inal menceritakan A sampai Z pengalaman yang dialami. Saya cuma mau bahwa dari cerita Inal ini itu tadi informasi dan edukasi. Makanya tadi saya bilang penting kita untuk mengetahui tentang travel. Sekarang akhirnya kan orang bisa lebih jeli kan? Iya, sama dirinya. Betul. Oh ya, nanti kalau kita mau beli travel apa nih? Nah, bagaimana caranya? Saya juga dapat untungnya setelah kejadian ini banyak semua teman-teman travel, bukan hanya dari Kendari, Makassar, dari luar mulai memberikan informasi ke saya. Oh iya, kami tahu begini keadaannya. Jadi mereka share ke saya. Nah, ini yang sebenarnya harus dilakukan oleh travel. Mana yang amanah, mana yang tidak. Disampaikan ke saya. Bahkan ada yang meminta saya kembali, wah kayaknya ini tour leader nih begini-begini, mau dong jadi tour leader. Saya bilang, nanti dulu lah. Saya bilang, saya bereskan dulu perkara ini. Saya bilang nanti clear dulu, karena sampai saat ini saya masih menunggu kedatangan owner dari travel, entah untuk mempertanggungjawabkan ini. Saya nggak tahu apakah yang dapat duluan ini jamaah yang protes, yang diunturkan jadwalnya, atau dari pihak kepolisian yang akan meminta terlebih dahulu. Tapi kemudian kita berharap semoga Allah mudahkan semuanya. Pihak travel ini bisa bertanggung jawab dan akhirnya kemudian tidak terjadi apa-apa. Kalau itu bilang, karena kalau bilang kita memang bukan mau merusak mereka itu kan. Jadi semoga pihak travel melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya dan ini terselesaikan dengan baik dan kemudian tidak ada hal-hal yang merugikan kemudian. Jadi semua merasa bahwa jamaah merasa mereka bertanggung jawab. Oke, itu mungkin cerita kami, tapi terima kasih kalian sudah bertanggung jawab. Kalau itu dilakukan, saya kira tidak akan ada kemudian piring pecah. Nggak ada. Maksudnya kita nggak sampai ke sana. Iya. Tujuan kita berproses hukum ini adalah untuk mencari keadilan. Iya. Bahwa nanti aja sampai kamu menuntut begini. Oh, saya nonton di video sama istriku. Dia bilang apa? Harus dilapor ini. Itu makanya. Jadi semua orang. Jadi salah satunya istriku kasih harus dilapor ini. Makanya saya nggak tahu apa dibikin Inal. Makanya penting hari ini. Tapi ya itu tadi. Karena ternyata ini sudah berproses, makanya saya bilang mudah-mudahan dimudahkan semuanya, semua berjalan dengan baik. Kembali lagi bahwa siapapun Anda, travel dimanapun Anda berada, yang menjadi jalan, menjadi pintu untuk orang-orang beribadah, berlakulah dengan baik. Jadilah travel yang bertanggung jawab. Bermuamalah. Iya, betul. Muamalah dengan baik. Karena sebenarnya begini. Mungkin keuntungan yang kalian dapatkan, saya tahu keuntungan juga mungkin tidak bisa besar-besar, tapi ada pahala besar yang kalian dapat di situ sebagai orang yang kemudian membantu orang lain beribadah ke tanah suci. Nah, terima kasih banyak sudah mau bercerita dan terus terang saya masih tidak percaya karena dia akhirnya mau mengiyakan undangan saya ini. Tapi yang pasti terima kasih banyak. Akhirnya kan ada teman juga yang carikan bisa travel. Jadi
Betul, itu efek positif. Teman saya yang lagi di Betul. bandara tadi bilang, ini gara-gara kasus kemarin saya Dan orang ceritakan. pasti akan Saya bilang, sabar, fokus, orang pasti ibadah. akan ngomong, alhamdulillah syukur saya tidak kena itu gitu kan begitu. Ya itulah bahwa memang bisa jadi suatu kejadian itu menimpa orang lain untuk menyadarkan orang yang lain gitu. Terima kasih lah kau ternyata sudah menginspirasi banyak orang dan sudah membuat kita semua akhirnya matanya terbuka. Dan sekali lagi semoga ibadah-ibadah kita ini selalu dimudahkan Allah dan kemudian apapun yang kita lakukan ini selalu mendapatkan pahala. Terima kasih banyak Nal. Semoga ibadah yang kemarin juga tidak ada masalah. Amin. Keluarga sehat-sehat. Terima kasih banyak sekali lagi sudah mampir. Baik, ini akhir dari kebersamaan kita di program Cucu Cerita dan sekali lagi ini sangat penting menurut saya dan semoga apa yang Inal bagi ke kita ini menjadi perhatian, jadi awareness kita jadi peduli betul-betul. Tidak saja peduli kepada diri kita tapi juga peduli pada orang lain. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Saya Rin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.